Semuanya, perkenalkan nama saya Gracia Situmorang dengan NPM 2201010090. Jadi, saya akan mengkaji ulang mengenai pembahasan yang kami bahas di mata kuliah metodologi penelitian pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024. Setelah kita menentukan penelitian kita, kami juga membahas mengenai instrumen penelitian. Jadi, pengertian instrumen penelitian adalah suatu alat ukur. Instrumen penelitian adalah suatu alat atau pengukuran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian data penelitian yang akan kita kaji, atau yang bisa disebut dengan benda. Nah, selain daripada itu, otomatis kita menggunakan metode pengumpulan data atau yang disebut dengan aktivitas yang akan kita lakukan. Seperti metode apa saja yang akan kita lakukan setelah kita terjun ke lapangan untuk meneliti tersebut. Setelah kita melakukan instrumen penelitian, otomatis ada alat-alat yang digunakan baik dalam penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Yang pertama, saya akan membahas alat yang digunakan untuk pengumpulan data di dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu kuesioner. Kuesioner ini terbagi menjadi dua, yaitu kuesioner terbuka dan juga kuesioner tertutup. Yang pertama, kuesioner terbuka adalah sebuah pendapat atau bebas untuk mengutarakan pendapatnya di dalam sebuah lisan ataupun pernyataan. Sedangkan kuesioner tertutup ini adalah kuesioner yang dibagikan atau lembar pertanyaan yang sudah dibuat oleh si peneliti atau si pembuat hanya untuk jawabannya itu antara ya dan tidak. Yang dimana bisa dikatakan kuesioner tertutup ini jawabannya itu hanya si peneliti yang buat, seperti antara ya dan tidak gitu. Jadi si responden itu tidak bisa mengutarakan pendapat yang lain kecuali menyeklis antara ya dan tidak. Nah, setelah kuesioner, ada juga alat untuk mengumpulkan data di dalam kuantitatif, yaitu tes. Tes ini adalah mengukur kemampuan pengetahuan respon. Nah, selanjutnya ya di dalam alat untuk mengukur kuantitatif yaitu tes. Tes ini adalah mengukur alat ukur yang digunakan di dalam untuk mengetahui kemampuan pengetahuan respon tersebut, seperti tes AQ, tes kemampuan khusus, contohnya seperti tes tertulis ataupun tes wawancara secara langsung, pertanyaan secara langsung yang dikaitkan antara si peneliti dan juga si responden. Nah, selanjutnya di dalam data kuantitatif itu ada alat ukur yang namanya skala rating, yang dimana skala rating ini untuk mengukur kemampuan atau tingkat persetujuan dan tidak setujunya si responden terhadap suatu pernyataan yang akan kita buat sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke alat untuk mengukur alat mengukur di dalam penelitian kualitatif, yang dimana yang pertama itu alat ukur yang namanya wawancara. Wawancara ini biasanya pengertiannya itu pertanyaan yang akan diajukan ke si peneliti kepada yang ingin diteliti, ataupun pertanyaan ini biasanya sudah disusun lebih awal oleh si peneliti, dan ketika si peneliti terjun atau melakukan kegiatan tersebut, jadi mereka bisa saling berespon antara satu dengan yang lain, antara si peneliti dengan yang ingin diteliti. Nah, wawancara ini biasanya terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, wawancara terstruktur, yang dimana wawancara ini pertanyaannya itu yang sudah disusun lebih awal oleh si peneliti.
ataupun pertanyaan tersebut sudah disusun secara baku dan terperinci. Nah, selanjutnya ada wawancara tidak terstruktur, yang biasanya pertanyaan ini bersifat terbuka dan fleksibel. Antara wawancara terstruktur dan juga wawancara terbuka ini sebenarnya ada saling keterkaitan. Seperti ketika kita ingin bertanya, kan tadi kan kita udah membuat pertanyaan yang udah tertulis di rumah gitu kan, yang ingin kita tanyakan kepada si respon. Nah, jadi contohnya wawancara tidak terstruktur ini, wawancara yang lebih mendalam. Selain pertanyaan yang sudah disusun oleh si peneliti, maka muncullah wawancara tidak terstruktur ini. Kayak mengaitkan wawancaranya lebih mendalam ataupun mengkaji lebih dalamnya lagi. Ataupun yang biasa disebut dengan wawancara dapat menggali lebih tentang topik yang dibahas dan tidak sesuai yang sudah disusun lebih awal oleh peneliti. Nah, yang ketiga, wawancara semi terstruktur, yang dimana wawancara semi terstruktur ini kombinasi antara wawancara terstruktur dan juga wawancara tidak terstruktur, yang dimana jenis wawancara yang paling sering digunakan di dalam kualitatif ini yaitu wawancara semi terstruktur. Selanjutnya, jenis-jenis dari wawancara semi terstruktur ini ada pedoman pertanyaan memangnya kan. Namun si pewawancara dapat menyesuaikan pertanyaan tersebut dalam konteks percakapan yang dilakukan antara si peneliti dengan si responden tersebut. Nah, wawancara ini juga terbagi menjadi beberapa media. Yang pertama, wawancara tatap muka. Ya, artinya wawancara itu dilakukan secara langsung antara si peneliti dan juga si responden tersebut. Nah, berdasarkan jenis yang kedua, wawancara berdasarkan medianya yaitu wawancara telepon, yang dimana biasanya si peneliti ini ataupun yang si respon yang akan kita wawancarai ini biasanya itu tidak memiliki waktu ataupun memiliki kesibukan yang lain. Maka dari itu, media yang dilakukan wawancara ini yaitu wawancara telepon, yang dimana melalui telepon. Yang ketiga, ada media wawancara, yaitu wawancara online ataupun melalui platform online contohnya seperti Zoom, seperti video call dan lain sebagainya. Nah, itulah bagian-bagian dari wawancara. Yang kedua yaitu alat ukur di dalam kualitatif, yaitu observasi. Observasi ini biasanya digunakan untuk mengamati perilaku secara langsung dan dengan menggunakan lembar pengamatan ataupun yang disebut dengan lembar observasi. Nah, observasi ini contohnya kita langsung meneliti ataupun terjun secara langsung di lapangan tersebut. Jadi kita langsung mengamati dengan mata kepala kita, dengan mata kita hal-hal apa saja yang terjadi di dalam lingkungan tersebut. Itulah yang dikatakan dengan alat ukur observasi. Nah, yang terakhir, analisis dokumen. Di dalam kualitatif, di dalam alat ukur kualitatif ada yang namanya analisis dokumen. Yang dimana di sini analisis dokumen ini si peneliti menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan apa yang akan ditelitinya. Maka dokumen-dokumen tersebut bisa disebut dengan dokumentasi. Nah, jadi si peneliti ini mendokumentasikan apa yang sudah didapatnya di dalam dokumen tersebut. Selain mewawancarainya, otomatis kita juga perlu mengetahui dokumen apa yang
pantas kita dapatkan selama kita meneliti di dalam lingkungan tersebut. Nah, biasanya menganalisis dokumen ini seperti jurnal, seperti surat ataupun laporan untuk mengamati informasi yang relevan sesuai dengan yang kita teliti tersebut. Nah, yang terakhir ada angket, yang dimana angket ini alat untuk memperoleh pernyataan antara sangat setuju dan tidak setuju. Nah, biasanya si respon kita akan memberikan kertas ataupun offset online yang kita sudah buat pernyataannya, dan juga kita membuat kolom antara sangat setuju dan tidak setuju. Jadi si respon ini bisa memilih dengan sesuka hatinya. Jadi kita tidak bisa memaksakan dia harus memilih ini dan dia harus memilih apa aja. Nah, selain daripada itu, angket, kuesioner, dan juga tes ini harus diuji kelayakannya secara realitas ataupun disebut dengan nyata, dan juga validitas yang pas atau sesuai. Yang dimana validitas ini yang dikatakan kalau kita sudah memberikan angket, kuesioner, tes ini ke penelitian yang ini, maka harus valid dengan penelitian yang satunya. Nah, itulah yang kami bahas di dalam metodologi penelitian. Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih.